Para pengunjung pantai wisata Lamaru betapa senang dan terhibur dengan adanya kawanan kera yang tingkahnya lucu-lucu. Seakan terjalin keakraban dengan pengunjung yang dengan senang hati memberikan makanan seperti kacang, pisang, atau buah-buahan. Namun di sisi lain ternyata Haji Muhammad Yosutomo bukan saja merasa bahagia dengan adanya kawanan kera dibiarkan hidup bebas, apalagi tidak mengganggu kenyamanan para pengunjung. Rupanya ada sejarah besar tentang dunia primata. Asal-usul kemunculan kera menggetarkan dunia. Dilansir dari Proceeding of the National Academy of Science, mengungkap temuan fosil milik leluhur spesies kera dunia lama di Kenya. Tim kolaborasi dari Universitas Texas di Austin Museum Nasional Kenya dan lembaga lainnya menemukan gigi berusia 22 juta tahun di 3 lokasi berbeda. Sedangkan di Cina ditemukan kera seukuran tikus lebih tua lagi, diperkirakan berusia 55 juta tahun. Fosil tersebut merupakan binatang tertua yang pernah ditemukan dalam kategori primata. Ilmuwan menyebutnya sebagai Archicebus, yang diterjemahan bebasnya berarti kera kuno. Ukurannya sangat kecil, yaitu panjang 71 mm dan berat diperkirakan sekitar 20 hingga 30 gram. Mereka mengatakan kepada majalah Nature, fosil yang menggambarkan rangka tulang itu dapat menjelaskan percabangan yang terjadi di bagian paling dasar pohon evolusi primata. Archicebus ditempatkan di jalur yang mengarah ke Tarsius, satwa pohon berukuran kecil yang sekarang hanya ada di Asia Tenggara. Kami sangat penasaran dengan nenek moyang primata yang juga termasuk manusia, kata Xijun Ni dari Chinese Academy of Science. Dari fosil yang hampir utuh ini kami dapat menyimpulkan bahwa nenek moyang kita adalah binatang yang sangat kecil. Binatang ini sangat aktif dan tangkas, hidup di pepohonan dan memakan serangga, ujarnya kepada BBC News. Fosil Archicebus ditemukan pada 2 lempengan batu tulis. Sebagian besar tulang hewan ini terawetkan dengan baik, termasuk anggota badan dan kaki belakangnya. Spesimen ditemukan di daerah Jingzhou, Provinsi Hubei, sekitar 10 tahun yang lalu oleh seorang petani lokal sebelum akhirnya diteliti oleh Xijun Ni dan rekannya. Menurut editor senior majalah Nature Henry G, fosil ini memberikan peluang bagi kita melihat seperti apa bentuk primata-primata pertama di bumi. Pada 55 juta tahun yang lalu, bumi adalah hutan, kata Henry G kepada BBC News. Seluruh bumi ditutupi dengan hutan tropis penuh pohon sehingga binatang-binatang kecil bisa merambat naik dan turun. Ini adalah waktu yang ideal bagi primata untuk berkembang. Gambaran tulang Archicebus mengindikasikan penggunaan gerakan melompat dan berpegangan melintasi hutan, sedangkan giginya yang runcing kecil menunjukkan serangga sebagai makanan utamanya. Kera merupakan istilah yang merujuk pada semua anggota primata yang bukan termasuk dalam kategori Prosimia atau kera. Saat ini memang ada banyak sekali jenis kera di dunia yang jumlahnya diprediksi mencapai 264 jenis. Keberadaan kera ternyata tak hanya menjadi hewan mamalia yang unik untuk diperhatikan gerak-geriknya. Orang-orang bijak di masa lalu, para filosofis, menghayati lalu menerjemahkan sifat laku kera menjadi filosofi yang cukup menarik sebagai tuntunan dalam kehidupan manusia di dunia. Kera gemar bersosial dengan sesama. Setiap hewan memiliki cara hidup berbeda-beda, termasuk interaksi dengan sesama. Untuk kera, khususnya kera ekor panjang, mereka cenderung lebih suka hidup secara berkelompok. Cara hidup dari kera ini seolah memberikan isyarat penting bahwa hidup secara bersosial memang jauh lebih baik agar tidak kesepian, namun juga dapat saling menjaga apabila ada bahaya yang mengancam di sekitar. Kera tidak rumit untuk urusan makan. Selama ini mungkin kita berpikir bahwa kera hanya menyukai buah-buahan seperti pisang saja, padahal ternyata kera termasuk dalam kategori hewan omnivora sebab dapat mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dedaunan hingga serangga. Proses makan yang dilakukan kera seolah menjadi inspirasi bahwa sebaiknya tak perlu picky dalam urusan makanan selama makanannya sehat dan dapat memenuhi nutrisi diri, maka tak ada masalah. Kera bisa berubah agresif bila terancam. Kita mungkin kerap melihat ada banyak orang yang memutuskan untuk memelihara kera sehingga muncul anggapan bahwa kera adalah hewan yang aman. Nyata
Nyatanya, kera bisa menjadi agresif bila terancam, apalagi dengan risiko penularan parasit bila mereka sampai menggigit ataupun mencakar. Karakter seperti ini sebetulnya memiliki filosofi bahwa jangan sampai menyepelekan sesuatu. Bisa jadi apa yang kamu sepelekan justru dapat menimbulkan dampak yang serius dan berbahaya. Kera sigap dalam beraktivitas. Bila kita perhatikan, memang kera termasuk hewan yang sangat aktif. Mereka bukan hanya dapat berjalan di tanah, namun bergelantungan dari satu ranting ke ranting lainnya dalam beraktivitas. Pola aktivitas ini jugalah yang semestinya dimiliki manusia, yaitu aktif dan tanggap. Apalagi untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, maka usahanya juga haruslah ekstra. Induk kera yang penyayang. Kera merupakan seekor induk yang penyayang. Induk kera akan benar-benar menjaga anaknya dengan baik. Bahkan memisahkan induk dari anaknya akan menyisakan efek traumatis tersendiri. Filosofi induk kera yang penyayang seolah menjadi gambaran bahwa sejatinya ibu yang baik akan senantiasa menjaga anak-anaknya. Bukan hanya manusia saja yang bisa melakukan hal tersebut, bahkan hewan sekalipun memiliki rasa sayang yang besar. Pepatah yang mengatakan bahwa kasih sayang ibu sepanjang masa seolah sangat cocok untuk menggambarkannya. Sekiranya filosofi kera bisa dijadikan nasihat bagi kehidupan manusia, dapat dipetik dari sisi positifnya, maka itulah salah satu daripada ilmu manfaat ketika manusia mau menghayati betapa besar makna alam lingkungan sebagai bentuk kebesaran Tuhan Sang Maha Pencipta seluruh alam dan kesemestaan isinya. Dan kita bicara tentang Feng Shui kera untuk tahun 2024. Tahun 2024 ini, perhitungkan pilihan dan tindakan yang menentukan masa depan Anda. Dalam lingkup pekerjaan, jauhi gosip dan pertebal kepercayaan Anda pada teman-teman dekat. Bersikaplah proaktif, rangkai solusi inovatif, dan rengkuh setiap peluang untuk mengembangkan profesionalisme, fleksibilitas, dan kemampuan membangun jejaring sosial menjadi siasat Anda dalam meraih sukses. Wallahu alam bisawab. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Terima kasih.